Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotin Nisa dari pembicara pertama dari kelompok 5. Dan perlu saya perkenalkan rekan saya pembicara kedua selanjutnya, yaitu saudari Indri Audia, dan pembicara ketiga adalah Ufron Wahyudi. Adapun pembahasan yang akan kami kupas di video kali ini adalah mengenai manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Jadi di sini saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia ini merupakan aktivitas yang perlu diterapkan dengan baik dalam semua organisasi, yang mana keputusan manajer mempengaruhi tidak hanya keberhasilan organisasi tersebut, akan tetapi juga perilaku karyawan, kinerja dan kepuasan mereka, fokus mereka terhadap pemuasan karyawan, perasaan mereka terhadap perlakuan yang adil, yang tentunya akan menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Karena pada hakikatnya sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, manusia atau karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan konsep manajemen dari masa ke masa berupaya mencapai maksimalisasi keluaran dan optimalisasi hasil. Berbagai teknik dan metode serta pendekatan-pendekatan baru dikembangkan untuk menyempurnakan yang sudah ada. Bahkan kini, perkembangan manajemen hampir menemukan sosoknya yang semakin canggih, serba otomatis dan serba komputer. Namun, kalau semua alat ini dikembangkan pada tujuan akhirnya, yakni tetap tujuan akhirnya tersebut adalah kesejahteraan manusia yang menjadi idaman akhir. Seperti itu. Nah, karena betapapun juga manusia ini tetap menjadi subjek dan titik kulminasi dari segala tujuan manajemen. Ada banyak teori untuk memanage sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Hal ini tergantung dari tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Nah, bervariannya cara dan metode yang digunakan untuk memanajemen sumber daya manusia ini adalah karena terdapatnya asumsi tentang sifat dasar manusia yang bermacam-macam. Tetapi apapun bentuk manajemen sumber daya manusia yang digunakan oleh suatu organisasi tersebut, yang pertama-tama harus disadari adalah bahwa manusia merupakan aset termahal dan terpenting dari organisasi. Sebab eksistensi sebuah organisasi ditentukan oleh manusia-manusia yang mendukungnya. Seperti itu. Nah, secara konseptual, manajemen sumber daya manusia di Indonesia ini menunjuk pada pengertian perencanaan, implementasi rencana, dan perhatian yang lebih besar terhadap aspek manajerial serta pendayagunaan orang-orang sebagai sumber daya organisasi secara lebih baik. Dengan kata lain, manajemen sumber daya manusia adalah refleksian peningkatan signifikasi yang berkenaan dengan
pengelolaan orang-orang di dalam organisasi, dan juga perspektif yang lebih luas atas pengkajian dalam bidang sumber daya manusia ini. Selanjutnya mengenai urgensi manajemen sumber daya manusia. Sudah kita ketahui yang mana setiap organisasi itu tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai masing-masing. Tujuan-tujuan ini diraih dengan mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuan yang mulus. Manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari serangkaian keputusan terintegrasi tentang hubungan kepegawaian yang mempengaruhi efektivitas karyawan dan organisasi. Yang mana manajemen sumber daya manusia ini merupakan efektivitas atau kegiatan-kegiatan agar sumber daya manusia di dalam organisasi dapat digunakan secara efektif supaya mencapai tujuan yang dituju. Nah, terdapat 4 hal yang kian penting berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu penekanan yang lebih dari biasanya pada pengintegrasian berbagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis. Yang kedua, tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia tidak lagi terletak hanya pada manajer khusus, tapi sekarang dianggap terletak pada manajemen lini senior. Yang ketiga, perubahan fokus dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan manajemen karyawan, dan kolektivitas menjadi individualisme. Yang keempat, terdapat aksentuasi pada komitmen dan melatih inisiatif manajer yang berperan sebagai penggerak dan fasilitator. Mungkin hanya itu sedikit pengantar penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pembicara kedua Indri Aulia, dan akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga Saudari Kufron Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Aulia. Saya di sini sebagai pembicara kedua. Di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Itu mempunyai 2 posisi penting, yaitu pertama, merupakan bagian dari organisasi yang berkaitan dengan dimensi manusia. Yang kedua, yaitu merupakan fungsi staf atau pendukung dalam organisasi. Kegunaan manajemen sumber daya alam manusia ini di mana sumber daya manusia itu sendiri untuk selalu ditingkatkan keterampilannya. Ada 4 fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, penerimaan karyawan secara selektif dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, training dan pengembangan untuk mempersiapkan sumber daya manusia bekerja. Yang ketiga, memotivasi atau merangsang sumber daya manusia untuk berkarya. Yang keempat, maintenance, untuk membangun komitmen karyawan sehingga dia dapat betah dan bertahan dalam sebuah organisasi. Mungkin di sini dapat saya tangkap membangun komitmen karyawan sehingga karyawan tersebut itu bertahan dalam sebuah organisasi. Ada 2 pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia itu. Pertama, pendekatan keras dan pendekatan lunak. Pendekatan keras ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengeksploitasi semaksimal mungkin manusia dalam pengelolaan aset material.
sedangkan pendekatan NAK di sini menekan aspek human relation terdiri dari motivasi, komitmen, share, dan komunikasi. David McClelland menawarkan 3 macam motivasi, yaitu motivasi berprestasi, motivasi bersahabat, dan motivasi berkuasa. Menurut Maslow, manusia mempunyai 5 tingkat kebutuhan yang dicapai secara bertahap, yaitu terdiri dari kebutuhan fisik, keamanan, kepemilikan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sedangkan Herzberg menawarkan teori motivasi pemeliharaan. Motivasi karyawan itu tergantung pada pengupahan, kehidupan pribadi, kondisi kerja, keamanan kerja, hubungan kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Terdapat 3 dimensi penting dalam manajemen, yaitu bahwa dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pengelola bersama orang-orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga itu bahwa pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan organisasi. Amin Wijaya Tunggal mengusulkan 3 macam ukuran atau disebut juga dengan 3E sebagai indikator keberhasilan sebuah organisasi, antara lain efisiensi, ekonomi, dan efektif. Di antara ketiga ukuran itu, menurut Drucker, efektivitas lebih penting dari efisiensi dan ekonomi, sebab yang penting bagaimana melakukan sesuatu dengan baik atau efisien, tapi yang lebih penting adalah bagaimana memilih sesuatu yang baik atau goal untuk dikerjakan. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Gufron Wahyudi sebagai presentator yang ketiga, yang di sini akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Poin yang pertama itu visi atau misi dalam manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia, ya ada apa ya? Kepemimpinan merupakan, langsung saja yang poin yang kedua, yaitu peran kepala madrasah dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Langsung saja, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi seseorang atau kelompok dalam usaha pencapaian atau tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan meliputi perilaku verbal dan non-verbal yang menjadi unsur komunikasi. Dalam proses pembuatan keputusan, membangun peranan baru dalam madrasah adalah persyaratan penting untuk membangun madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kepala madrasah adalah top leader. Ya harus the best lah. Top leader di madrasah yang diharapkan mampu menjadi lokomotif dalam upaya mewujudkan cita-cita madrasah. Dan lanjut ke poin yang ketiga, yaitu perencanaan penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia, setiap program ataupun konsep memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Sebelum dilaksanakan perencanaan adalah suatu cara yang menghampiri masalah-masalah dalam situasi itu. Perencanaan
merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi suatu kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi, perencanaan dalam suatu organisasi ataupun manajemen tentunya sangat penting karena ini akan membuat baik buruknya suatu organisasi ataupun dalam manajemen tersebut. Dan yang keempat yaitu proses rekrutmen dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Proses rekrutmen dalam penyelenggaraan sumber daya manusia. Abad ke-21 adalah era globalisasi dengan ciri-ciri adanya saling keterbukaan dalam ketergantungan antar negara. Akibat saling keterbukaan dan ketergantungan ditambah dengan arus informasi yang sangat cepat, maka kompetisi antar negara pun akan semakin ketat, terutama pada bidang ekonomi. Bagi Indonesia, globalisasi ini tidak hanya memiliki dimensi domestik akan tetapi juga dimensi global. Dari segi dimensi domestik, globalisasi ini memberi peluang objektif terutama untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi yang akan datang dari luar untuk meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat. Lanjut yang poin yang ketiga, yang kelima yaitu proses training dan pengembangan dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Proses training dan pengembangan dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan adalah proses sistematika perubahan organisasional. Dalam pelatihan diciptakan lingkungan dan di mana karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan biasanya difokuskan pada penyediaan bagi karyawan keahlian khusus atau membantu mereka mengoreksi kelemahan dalam kinerja mereka. Baik manajer ataupun bukan, manajer akan terbantu dengan program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan, tetapi gabungan pengalaman akan berbeda-beda. Karyawan bukan manajer lebih besar kemungkinan untuk dilatih dalam keterampilan teknis yang diperlukan untuk pekerjaan saat ini. Dan pindah ke poin yang keenam yaitu proses motivasi dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Proses motivasi atau motivations dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Motivasi adalah keinginan atau gairah untuk melakukan sesuatu. Tanpa motivasi tak akan ada kegiatan, karena tanpa motivasi orang akan menjadi pasif bila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi atau terpenuhi, maka guru dan karyawan diharapkan akan termotivasi untuk berkembang. Dan pindah ke poin yang ketujuh yaitu proses pengawasan atau controlling dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Proses pengawasan atau controlling dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia membutuhkan perhatian yang serius dari semua civitas atau akademika yang ada, termasuk perhatian dari masyarakat sekitar perhatian masyarakat sekitar
MSDM yang berkembang dengan cepat memberi dampak pada keharusan pelaksanaan atau pengawasan untuk ikut berkembang. Apa ya? Dalam arti lebih giat atau memantau perkembangannya, karena dapat diduga bahwa SDM ini tidak akan berhasil bila tidak dikontrol dan didukung oleh SDM yang bermutu dan jumlah yang memadai. Oleh karena itu, pengawas SDM merupakan kebutuhan yang dapat dihindarkan. Pelaksanaan atau pengawasan pendidikan dalam mendorong keharusan pengembangan secara baik. Kegiatan monitoring ini penting, artinya untuk mengetahui lebih dalam penyelenggaraan manajemen atau SDM ini sejak awal, selama proses dan dalam proses penyelenggaraan manajemen SDM. Saya sebagai presentator yang ketiga, mungkin ada kata yang tidak disengaja, mungkin ada kata yang salah dari saya, mohon maaf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai presentator yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.